Hari ini saya berkesempatan lagi hadir dan beruntung bisa ketemu bosnya nih, Linda. Ibu Linda ini luar biasa. Terima kasih. Ya, ini kita jaraknya cukup. Boleh buka masker. Buka masker ya? Ya. Udah protokol juga kan ya? Ya, jadi saya bilang luar biasa. Biasa saya ngopi nggak pernah ketemu bosnya. Ini Ibu Linda ini pemilik Kenal Kopi. Saya bilang luar biasa. Ilmu tentang kopinya belajarnya di mana? Biar kasih tahu dulu sebelum kita cobain kopinya. Terang-terang saya kagum ya. Ada orang buka kopi tapi belajarnya itu dahsyat. Coba diceritain dulu pengalaman. Saya 20 tahun yang lalu ya belajar kopinya. Oh ya? Sebenarnya dari kecil tuh udah minum kopi, keluarga kita peminum kopi. Tapi belajar spesifik mengenai kopi itu di Italia. Luar biasa. Di Italia, kemudian juga di Australia. Kemudian saya juga ambil sertifikasi di Shanghai. Nah, kalau saya ada ikut-ikut kayak pameran gitu ya, kan ada pameran yang di Prancis, ada pameran Singapura, Hong Kong, terus di mana-mana lah ya, food and beverage. Itu saya selalu belajar dengan salah satu baristanya. Saya belajar dengan mereka. Bagi saya sertifikasi itu bukan yang nggak penting ya, tapi yang penting ilmunya sih ya. Apa yang kita dapat, pengetahuan apa yang kita dapat. Untuk itu saya cobain dulu nih. Saya kemarin lihat ya, kopi ini. Sama-sama kita coba. Ya. Dilihatnya aja udah bagus, diminumnya enak, makanya datang lagi. Kalau yang ini kopi apa ya? Yang di sini kita pakai kopi merah putih. Kita blend sendiri, roasting sendiri. Kopi Indonesia. Bagus. Kopi dari Indonesia. Kopi dari Indonesia. Kalau Yus nih peminum kopi ya, penggemar kopi. Ya karena katanya sehat. Cuma saya ngopi nggak pakai gula nih. Betul. Nggak pakai gula. Bagus dong. Karena memang dengernya kalau kopi nggak pakai gula itu lebih bagus kan? Betul. Betul ya. Iya. Gula itu ya sumber segala penyakit sih. Ya. Sebelumnya sih suka ngopi. Sebut merek boleh nggak ya? Boleh ya. Nggak masalah buat saya sih. Biasanya saya ngopi di Starbucks. Tapi banyak yang bilang kenapa lu nggak ngopi di tempat yang produksi dalam negeri gitu. Memang terus jadi jarang. Nah, cari-cari kopi yang lokal aja. Cuma saya lihat di ini jalan apa nih? Ini Jalan Kia Caringin. Kok bisa mampir ke Kenal Kopi? Lewat. Oh, wah betul. Ini Kenal Kopi, cobain, enak. Oke. Terima luar kasih. biasa. Dan tempatnya nyaman. Seperti di ruangan ini, bagi perokok itu bisa ngopi sambil merokok. Kalau yang nggak suka rokok bisa di ruangan lain. Iya, betul. Jadi saya lihat Ibu Linda ini luar biasa mempersiapkan jadi tempat ruangan yang merokok, yang tidak merokok. Jadi kenal betul itu karakter orang yang suka ngopi. Ya memang biasanya sih kalau yang merokok pasti ngopi. Iya. Yang merokok pasti ngopi. Tapi kalau memang pengopi ya nggak ngerokok ya di depan ada tempat. Kita juga ada tempat buat meeting. Oh, ada tempat meeting. Ada tempat. Waduh, luar biasa nih. Nah, yang saya mau tanya ini, pandemi ini, COVID ini, semua itu usaha kan turun. Nah, kalau Ibu Linda ini menyiasatinya gimana? Karyawannya berapa orang nih di kopi? Karyawan kita hampir 50. Wih, banyak loh. Hampir 50. Luar biasa. Yang di bidang yang ini kopi ya. Ini. Nah, hampir 50 ya. Gimana tuh ngaturnya kalau lagi pandemi ini kan semua ini pasti omsetnya kan turun kan? Kita lagi PPKM itu
omset dari online itu disuruh online kan, tidak boleh dine in kan, itu ya hampir nggak ada ya, boleh dikata ya, malu menyebut suatu angka ya, tapi ya kita bertahan sampai sekarang sih, Kolius. Jadi ya memang kita juga harus ikuti aturan pemerintah ya. Iya, tapi saya prihatin ini, pemerintah mesti dengar loh. Pemerintah harus dengar nih yang begini nih. Ya kalau sampai suruh online terus orang sampai nggak dapat omset kan, kasihannya itu karyawan tuh. Saya nggak tahu karyawan ini diberhentiin nggak tuh. Banyak yang saya lihat di beberapa tempat langsung dikeluarin tuh. Ya awal-awal pandemi itu waktu Maret ya 2020 ya, Maret 2020 itu kita masih pertengahan ya, seingat saya ya, kita sih nggak berasa waktu bulan Maret, April tiba-tiba kita punya 11 rolling door ini tutup, jadi saya perasaannya kayaknya aduh kok ya gelap bener, gelap gulita gitu kan. Ini kan kita pinggir jalan gitu kan. Nah, saat itu kita ada merekrut barista baru. Itu kita rumahkan. Ya, kita rumahkan. Pertama, kedua, ada yang memang dulunya itu performance-nya itu jelek ya. Jelek dan punya problem. Yang memang punya problem, itu kita rumahkan. Total dari sekian hampir 50 itu kita ada 4 orang. Jadi apa tuh ya terpaksa karena kita 2 baru join. Ya kita mohon maaf. Tiba-tiba nol gitu ya, boleh dikata lah nol lah gitu. dikit sekali gitu ya. Nah itu yang saya rasakan awal ya, tapi ya puji Tuhan sekarang ini PPKM-nya sudah lebih longgar ya. Kita tuh lumayanan ya, cuman untuk balik ke sebelum pandemi jauh ya. Masih jauh ya. Jauh. Nggak bisa dibilang gimana ya, memang pandeminya juga masih ada kan, dan terjadi di seluruh dunia kan, ini bukan cuma di Indonesia gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus hadapi, kita harus berjuang, harus survive. Jadi saya bicara sama tim saya, kita harus survive, ayo mari kita sama-sama survive. Ini luar biasa nih, pengusaha model Ibu Linda ini ulet, ilmunya ada, dan bisa menyemangati karyawannya untuk survive. Saya kira pemerintah harus mendengar dan memberikan dukungan. Ya. Dukungan pemerintah ini ya saya kira semua pengusaha sangat membutuhkan kan. Kayak saat ini ya, kebetulan ya, kita ini masih punya modal. Gimana yang nggak punya modal, yang modal pas-pasan, yang memang sehari-hari hidupnya itu ya untuk pengusaha nih ya, saya bicara untuk pengusaha gitu ya, modalnya kan ada yang UMKM, yang kecil-kecil gitu ya, saya nggak bilang kenal kopi itu besar, nggak, kita juga survive aja gitu ya, kita bareng gitu. Ini juga usaha-usaha pensiun saya ini udah pensiun gitu. Jadi saya udah tidak, dulunya saya total 27 tahun bekerja. Jadi saya pensiun, saya buka kedai kopi, usaha. Karena saya nggak mau di rumah gitu loh. Ya, itu. Nah, banyak sekali yang saat ini itu pengusaha ya boro-boro dia mau biaya operasi ya, bayar gaji karyawan nggak bisa. Iya. Bayar gaji karyawannya nggak bisa, jadi terpaksa mereka tutup. Ya, kalau saya bersyukur masih ada tabungan ya. Masih ada tabungan. Jadi kita sampai sekarang juga kita tidak potong gaji. Hebat. Tidak potong gaji,
kita juga bangsa THR lah, masih dikasih BPJS yang ada 3 kan, BPJS tuh kan BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, BPJS pensiun, haknya karyawan kita tetap berikan, tidak ada yang kita potong. Luar biasa. Hebat. Nggak hebat lah, kalau dibilang hebat saya jauh dari hebat, cuman bisa survive di pandemi ini. Saya bersyukur karena juga tim saya saat ini itu benar-benar tim yang terbaik yang saya miliki. Solid lah ya. Ya, dalam kesulitan. Mereka juga ngerti itu. Walaupun mereka masuknya saat ini juga 1 minggu 1 hari. 1 minggu 1 hari. Jadi kita tidak ada pemotongan gaji. Kita juga nggak aji mumpung. Banyak pengusaha aji mumpung. Gitu apa? Ini bilang aja lagi COVID, bilang aja lagi ini gitu ya, lagi krisis gitu. Jadi saya nggak mau begitu. Jadi kalau dibilang perusahaan nggak rugi, bohong lah. Ya bohong. Ada usaha-usaha yang untung saat ini ya, saat ini yang jual obat lah, yang apa yang diperlukan gitu ya. Jadi yang saya lakukan itu ya sebenarnya juga kalau nggak, duitnya dari mana, uangnya dari mana, terpaksa ya kocek sendiri, nabung, tambahin itu. Ya semoga pandemi berakhir, tapi saya percaya pandemi ini akan berakhir dan soon or later akan berakhir. Nah nanti kita nabung lagi, kembaliin lagi gitu. Ini kita pinjamkan aja dulu gitu. Jadi ya sebagian. Biasa. Ini ilmunya tinggi nih. Kalau semua pengusaha Indonesia kayak begini. Saya rasa banyak pengusaha yang melakukan seperti itu. Banyak ya? Banyak, saya rasa ya. Karena juga yang sekarang masih survive. Kalau yang memang nggak ada tabungan ya terpaksa tutup. Iya. Kolius, ya terpaksa tutup. Kasihan juga, banyak teman saya juga tutup. Gitu. Jadi kalau saya ya sebagian memang dibayar oleh perusahaan sesuai dengan cash yang perusahaan masuk ya, uang berapa masuk kita bayar, sebagian gajinya ya 100%-nya ya saya nombok. Saya tombokin gitu. Ya supaya karyawan juga semangat. Ayo kita survive. Masa kita kalah sih? Gitu. Terus kalau misalkan 1 hari masuk 1 hari seminggu, kamu tuh WFH. Work from home. Bukan tidur di rumah. Jadi saya anggap mereka kerja, tapi ya kalau misalkan nggak masuk kerja ya, mereka paling nggak dapat uang makan dan transport, ya dong, cengli dong. Betul. Ya, jadi kalau gaji full kita bayar, THR apapun, ya, tapi jangan ngomong naik gaji ya, mohon maaf ya. Hari begini kita survive aja sudah bersyukur sama saya rasa karyawannya juga merasakan bersyukur itu. Dan saya punya keyakinan ya, apa yang kita perbuat, kita tanam kebaikan itu pasti nanti akan dapat hasilnya. Betul. Kesetiaan, loyalitas pegawai. Betul. Dan saya harapkan para penonton ini yang suka ngopi, ya bukan apa ya, carilah tempat-tempat kopi yang bosnya kayak begini. Ilmu kopinya tinggi sama karyawannya baik. Itu luar biasa. Nah, kebenaran hari ini saya ada mau nanya nih sama masyarakat, khususnya Bu Linda yang pengusaha ini, kalau menghadapi koruptor nih, sekarang lagi susah nih, ada bantuan pemerintah untuk bantu rakyat, terus ditangkap KPK, itu rasanya gimana itu? Duit buat orang susah, bantuan masih dikorup. Nah ini korupsi ini, koruptor ini, menurut Ibu Linda ini bagaimana itu? Saya mau dengar suara dari pengusaha dari bawah. Hari ini kebetulan ketemu ngopi di sini, bagaimana suaranya? Ini menurut saya pribadi. Iya. Maaf
maaf ya, saya bukan dari partai politik atau apa ya. Menurut saya pribadi sebagai rakyat ya, menurut saya koruptor itu ya ada hukumnya kan, ada payung hukumnya kan. Nah, kalau dia bersalah, dia dihukum lah, ya kan, ada payung hukumnya, dihukum. Mengenai berapa hukumannya apa segala macem, ya tergantung kan udah ada pengadilan, ya kan, ada pengadilan, ada pengacara yang membela, ada hakim ya. Tapi pribadi ya, pribadi nih ya, Kolius ya, yang paling penting duitnya kemana? Ya kan, duit yang dikorupsi itu kemana? Dikembalikan, menurut saya buat ya, negara. Ya untuk kepentingan rakyat banyak. Negara memang kepentingan rakyat banyak. Kalau ditanya pendapat saya ya, saya mau tuh uangnya dipakai untuk bangun sekolahan. Itu sekolah-sekolahan gratis, kalau bisa sampai kuliah gitu ya. Terus bangun-bangun rumah ibadah, ya, bangun rumah ibadah. Dan yang paling penting, pribadi lagi ya, itu adalah bangun rumah sakit lah gratis. Rumah sakit gratis ya, untuk orang-orang yang nggak mampu. Jadi uang koruptor itu dihukum orangnya, hartanya itu yang dia korup itu biar disita negara untuk bangun-bangun kepentingan rakyat, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah. Pokoknya untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi Ibu Linda ini pelopor ya. Saya terinspirat nih. Besok-besok kita mungkin mesti tanya banyak orang tentang masalah-masalah yang dihadapi hari-hari. Saya baru tahu nih berapa susahnya pengusaha itu menghadapi pandemi COVID ini. Iya kan? Dan ya saya juga kagum Ibu mempertahankan, memberikan semangat, menjaga soliditas, terus masih dibayar, ada pesangonnya, ada THR-nya. Ini kan harus mendapat penghargaan dari negara juga nggak usah terhadap rakyatnya. Nah, kalau dari para peminum kopi nih, saya betul-betul usulkan, udahlah minumlah kopi dari produk bangsa sendiri. Itu saya nggak bilang boikot ya, tapi ya diutamakanlah. Kalau bukan kita yang mendukung sesama produk-produk dalam negeri, siapa lagi yang memberikan dukungan? Saya di sini pernah biasa nyerutu Kuba, tapi akhirnya teman bilang, lu cerutu lokal dong. Nah, saya nyerutu di sini, ya lumayan juga ya. Saya lihat rasanya ya boleh juga lah. Kalau kopi sih cerutu ada buatan Indonesia. Ada. Ada, udah ada. Kebetulan saya nggak merokok ya, jadi saya nggak tahu gitu. Cuman saya sebenarnya bau cerutu tuh suka gitu. Enak, saya nggak tahu ya. Kalau cerutu ada buatan Indonesia. Ada. Memang yang terkenal Kuba. Tadi ada yang nganterin saya cerutu Itali tuh. Tapi ya gimana, kita nggak. Ya diterima aja lah, terima kasih, tapi ya kita akan selalu mengutamakan produk dalam negeri. Kalau kopi, jadi saya usul lah, ya kalau bisa sih ya Pak Gubernur lah, sambil naik sepeda, itu beliau ke Gajah Mada udah tuh. Mampir ke tempat-tempat makan. Kalau belok ke sini, Pak Anies Baswedan, mampirlah ke Kenal Kopi lah. Jamin enak. Hitung-hitung Bapak bantu promosikan produk dalam negeri. Sambil bersepeda, berhenti ngopi. Sepedaannya hari apa Pak? Hari itu. Soalnya kita sejak pandemi, Sabtu dan Minggu tutup. Kalau
Iya, sejak kita tutup. Oh, Sabtu Minggu tutup. Sabtu Minggu tutup karena ya nggak ada omsetnya gitu. Ya omsetnya nggak ada. Kita buka AC ini, benar, ya kan? benar. Terus listrik lah. Karena mesin kopi ya kan lumayan wattnya itu. Iya. Terus dari itu juga barista kita berdiri seharian, kasihan juga sih. Iya. Jadi lebih mempertimbangkan cost sih ya, biaya-biaya itu ya. Ya, selain Pak Gubernur, Pak Wagub juga boleh tuh. Itu beliau juga peminum kopi. Saya rasa ya mampirlah sekali-sekali ke Kenal Kopi. Terima kasih. Nanti pasti saya infokan kepada pemilik supaya bisa menjelaskan hebatnya belajar kopi ini. Seni, kalau menurut saya seni ya. Ya, saya belajar kopi itu kayak kopi ini bukan hanya dari dibuat kopi resepi ini. Saya belajarnya itu dari di kebun. Dari kebun, kemudian oh ya? Bijinya. Waduh, ayo mau cobain ya. Dari bijinya, kemudian dari bijinya kita panggang ya, kita roasting. Terus dari roasting kita sebelum kita blend juga ya, kita blend nih. Yang kita pakai di sini ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera. Kita blend, ya kita blend. Nah baru seperti merah putih nih, blend merah putih. Kenal Kopi, blend merah putih, 100% Arabica, gitu. Nah yang Kolius minum ini, yang ice, ya es kita ini 60% Robusta, 40% Arabica, gitu. Enak loh. Ya, jadi bisa dibedakan rasanya ya, dia punya rasanya karena kita di blend. Nah yang saya minum ini ada campuran taronya. Jadi powder ya, yang untuk rasa taronya itu dari taro ya, taro itu talas ya. Ini untuk menu-menu kopi. Menu-menu kopi. Jadi ada taro, ada avocado, dan itu buatan Indonesia. Buatan Indonesia dengan brand Kenal Frappe. Jadi dengan nama Kenal ya. Tapi memang saat ini kita mesin-mesin kopinya buatan Itali. Ya. Karena mesin. Kebetulan juga anak saya ini lulusan teknik mesin. Ya, saya bilang, kok bikinlah mesin kopi buatan Indonesia. Benar. Waduh, keren tuh. Nah, saya ini belajar di Itali kopi pertama kali ya. Kemudian saya sampai ambil sertifikasi itu di Shanghai. Tujuannya mau ekspor. Dia mau ekspor, kan yang negara penduduknya paling banyak ya kan. Iya. Nah saya mau ekspor nih, jadi saya ke sana tuh saya ke coffee shop. Waduh, harga satu cangkir kopinya mahal. Jatuhnya 100.000. Satu cangkir. Nah saya di airport ya lagi itu ya, ada juga di daerah hotel ya. Itu bisa 70.000, 80.000. Ini cerita serius nih. Saya terus terang ya nggak masuk ke kedai kopi ya. Saya masuk ke persis seperti saya aja di sini pakai mesin gitu ya. Saya bilang nih gila banget nih. Mahal ya. Mahal bener gitu kan. Nah ya kenapa saya belajar di Itali, belajar di Australia, peminum kopi ya. Itu saya mau bikin roastery sendiri. Itu bagus dong. Ya, Indonesian Coffee Roastery. Kayak inilah merah putih. Benar. Nah, Kenal juga udah dipaten kan ya. Nah itu tujuan saya supaya saya bisa ekspor. Tapi sampai sekarang belum saya ekspor. Kendalanya apa tuh? Peraturannya, sertifikasinya sekali minta 12 dari negara-negara di sono 12 sertifikasi. Oh dari negara sana? Iya. Dari kita susah nggak? Dukung nggak nih Menteri? Saya nggak tahu. Menko Equin nih. Udah sih kita udah pernah nanya. Yusuf Hamka nih. Waduh.
Yusuf Hamka itu staf khusus Menko Equine. Nggak mungkin gini ya, keterbatasan kita juga ya, dan juga apa tuh, saya nggak tahu di prosesnya gimana. Yang pasti kopi saya ini sudah BPOM. BPOM-nya MD loh, merek dalam negeri, bukan PIRT, bukan rumah tangga lagi ya. Harusnya bisa. Terus kita juga punya halal sertifikat. Ada. Ya ada. Kita punya paten, sudah dipatenkan, GMP. Terus buat HACCP itu. Nah itu kan dia minta dari sananya minta gitu. Nah itu prosesnya panjang, biayanya juga besar gitu. Jadi diminta dari sana apa dari sini? Dari sana. Oh. Dari sana. Seperti juga misalkan barang-barang import yang masuk ke Indonesia juga minta lah. Indonesia juga minta. Masalahnya juga ya adalah di quantity juga ya kan. Dia mau coba dulu dah 1 kontainer gitu. Nah kalau saya 1 kontainer untungnya 100 juta, biaya sertifikasi yang saya harus proses begitu kan itu bukan. Betul. Kalau bangsa COO dikeluarkan oleh pemerintah sih, itu menggampang ya. Masalah sertifikasi internasional yang diminta. Ya, dan juga prosesnya agak lama. Dan untuk penduduk Indonesia aja kita cukup kok gitu loh, untuk pengusaha itu cukup kok. Jual lokal aja. Jual lokal cukup. masih banyak, bukan cukup, masih banyak yang bisa kita garap gitu. Dan juga kalau yang diekspor kita udah beberapa kali ekspor. Pernah, tapi dalam jumlah kecil. Dan gini, ada yang tinggal di hotel terus masih ada profitnya dong kalau diekspor. Oh, kalau bukan gitu. Kalau ekspor dalam bentuk kontainer, sama ekspor dalam bentuk kecil, misalkan ekspor kan bisa aja kirim DHL, ya kan, bisa kirim kayak kurir-kurir TNT lah apa gitu, pakai kurir-kurir gitu ya, lebih mahal. Nah kebetulan yang tinggal di hotel dia minum kopi kita, terus enak nih, dia tanya ini kopi dari mana, dia hubungin kita. Nah, mereka belinya 20 kilo, ada yang 40 kilo gitu. Di Korea, ada yang dari France, ada yang dari Portugal. Itu mereka lewat kantor pos. Oh, melalui pos. Kantor pos ada fitosanitary sertifikat gitu. Kalau yang jumlah besar juga gini. Masalahnya mereka itu juga kan mintanya sekian banyak, kita proses satu persatu. Persyaratan untuk ekspor besar itu gitu. Dari pemerintah sih sekarang kan apa-apa udah online gitu kan ya. Pokoknya kalau ada salah satu yang memang kita nggak ini, ditolak gitu. Jadi saya nggak tahu juga dia. Karena ada yang ngurus izin sih, ada tempat kita ada yang ngurus izin gitu ya. Kendalanya di mana? Jadi saya bilang ya coba deh. Nah juga mereka kan mintanya juga barang diterima di sono baru bayar. Nah itu kan, itu salah satu kendala juga gitu. Kalau coba kita impor barang bayar 100% di muka, dia baru produksi. Baru kirim. Baru produksi. Udah baru diproduksi, baru dikirim. Berapa bulan? Saya nggak ada, misalkan kayak mesin-mesin kan import ya, import. Mudah-mudahan kita bisa buat yang made in Indonesia. Wah itu keren loh. Ya. Jadi, kopinya merah putih, mesinnya juga made in Indonesia. Ya mudah-mudahan kita bisa buat. Waduh, keren. Ini motivator luar biasa. Nah kadang-kadang memang lagi ini ada antara kita dengan tim kita ya, itu mereka juga kadang-kadang merasa nggak enak nih masuk 1 hari ya dibayar full. Kita di sini karyawan minum kopi sepuasnya, pakai susu, pakai sirup, pakai apa, silakan. Sehari mau minum 20 gelas silakan, nggak ada masalah. Waduh, tapi luar biasa, tidak boleh dibawa pulang ya. Mereka juga berasa. Saya bilang ya kita sama-sama survive. Nanti misalkan
Ya mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan pandemi selesai ya. Kalau memang kita cashnya kurang, saya pun harus potong gaji. Saya cukup bangga dengan tim yang saya miliki sekarang ini tuh tim terbaik yang pernah saya punya ya. Karena ada cobaan kan? Enggak. Ada pandemi. Oh, ada pandemi lebih bagus lagi. Itulah luar biasa. Positif berarti. Ya, saya orangnya maunya positif aja. Bu, hari ini kenal kopi rame loh. Bu, Palius dateng. Ada bawa temennya minum. Ah, itu aja. Iya kan? Itu aja dah gitu ya kan. Saya undang teman-teman makan minum di sini. Palius datang pun saya nggak ada kan? Iya. Nggak ada gitu loh kan? Makanya ini kebetulan. Kebetulan saya juga masuknya 1 minggu 1 kali. Ya, jadi 1 minggu 1 kali. Kebetulan hari Kamis ini saya datang ke sini. Ketemu Palius gitu. Minum kopi jangan lupa. Karena ternyata sehat buat jantung kan. Saya ada baca minum kopi asal jangan pakai gula buat jantung bagus. Selain itu juga prevent dari Parkinson, Alzheimer. Ya. Satu hari berapa gelas? Satu hari 4 gelas. 1, 2, 3 berarti ntar mau 1 lagi. 4 gelas ya. Cuman gelasnya dulu gelas apa? Gelas inilah. Terus minumnya juga minum kopi apa? Oh. Ya. Tapi saya kalau lagi testing kopi tuh bisa 12 espresso. Saran saya juga ya, kalau minum kopi, lihat deh kopinya itu ya dari biji kopi. Kan kalau lihat di situ betul, ada grinder dari betul. biji, ya kan. Kalau kopinya itu yang bubuk, ya. Udah. Emang tahu itu 100% kopi. Nggak tahu loh dicampur jagung. Iya banyak yang bilang. Campur apa? Iya. Ya kita nggak tahu kan. Jadi saran bagus saya, yang dari biji. Dari biji itu sehat. Ya, whole bean namanya itu. Kalau yang udah dari bubuk, emang kita ngerti campurannya apa nggak tahu. Ya, campuran apa nggak tahu. Jadi kalau dia grind di depan kita lihat ya. Kalau saya sih berani lihat aja tuh bijinya. Nggak ada biji pecah juga. Oh, pilihan betul ya. Ya, biji pecah juga kita nggak ada. Tapi ada dikit lah, pasti ada defect, pasti dikit ya, namanya muka nih nggak bisa 100% gitu. Kadang ada jerawat gitu kan ya. Jadi ya demikian juga kopi. Tetapi secara menyeluruh kopinya itu biji bener-bener. Baru kita grind, baru kita bikin kopi. Nah ini yang orang minum kopi sehat, tapi minum kopinya yang dicampur-campur itu, yang ampas-ampas, nggak boleh kan? Ampas apapun dicampur di dalam, harganya murah. Yang kasihan lagi, yang minum orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang ekonominya susah, minum kopi yang campuran-campuran. Nggak jelas lagi campur apa gitu. Nah itu makanya saya di rumah saya hansip gitu ya, saya suka bawain kalau saya lagi coffee testing tuh kan saya nge-grind kopi, terus saya cicip profilnya mesti begini, profilnya mesti 24 detik, ristretto sekian detik, espressonya gimana, cappuccinonya gimana, itu saya banyak bener-bener saya grind dari bubuknya kan, dari bijinya. Ya ada masih kan kalau yang saya blend itu harus roasting baru. Roasting baru tunggu dulu selama, kalau di kita ya kenal kopi kita tunggu 2 hari baru kita tes. Karena dia masih mengeluarkan gas, digasing tuh. Nah itu kita kasih lah. Bagi itu ya. Kita bagi. Jadi kadang-kadang kita juga bikinin di sini ya, kita bikin. Bukan kita bikinin, kita kan di sini ada sekolah kopi. Di atas tuh ada sekolah kopi. Nah itu mereka bikin, sampai udah kekenyangan kopi lah. Bagiin Pak Satpam, tukang parkir, bagiin apa. Tanya nih, kalau sekali sekolah kopi berapa banyak ya kan? Gregetan kan lagi mau bikin ati, keluarnya bola. Ya kan? Mau bikin rosetta, keluarnya
pohon, ya ranting-ranting doang, bergetar, coba lagi gitu. Jadi itu kan kopinya udah bagus, susunya juga bagus. Jadi kita kasih, kita bawa pulang, saya kasih. Luar biasa. Jadi pengetahuan kita tentang minum kopi nambah, kopi yang baik nambah. Datang ke Kenal Kopi, jalan apa? Jalan Kiai Caringin nomor 10A. Atau cari di Google ya, ada. Oh, di Google ada, di Google. Dekat Rumah Sakit Tarakan kok. Dekat Rumah Sakit Tarakan. Kenal Kopi, kopinya enak, harganya pas, lebih murah dari yang itu kan.